Jika nanti pada tanggal 31 Desember di penghujung tahun ternyata Habib Syekh benar-benar dihadirkan dalam acara tersebut, apa sekarang yang akan dilakukan oleh teman-teman? Kami siap untuk jihad mendatangi acara tempat acara, kita usir secara paksa Habib Syekh dari bumi Belambangan. Selanjutnya, kalau saya masih selamat, tidak masuk penjara, maka saya akan melaporkan pemerintah daerah telah menggunakan dana APBD untuk kepentingan refleksi ini. Dari mulai tahun sekarang, tahun yang kebelakang, pokoknya nilainya harus bisa diterima sebagai prasyarat untuk melaporkan kepada KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan berkah salawat, semua kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kak Zeb, tadi kita lihat di awal, Mukimad tua itu tadi katanya jika Habib Syekh datang ke Banyuwangi, ke bumi Belambangan, maka kita akan jihad. Kita akan jihad. Kita akan turunkan secara paksa Habib Syekh dari Banyuwangi, dari panggung. Dan ternyata setelah saya lihat sampai selesai video-videonya atau live streaming di Banyuwangi itu, mereka yang keluar-keluar di media maya itu tidak berani datang, teman-teman. Bahkan alhamdulillah Habib Syekh dari mulai awal sampai akhir tetap bersolawat sampai pulang. Jadi nggak ada tuh yang namanya yang keluar-keluar tuh nggak ada, ya. Berarti mereka itu cuman omdo, ya. Jadi beraninya di kandang doang, cuma omdo doang lah gitu. Jadi nggak berani untuk datang ke Banyuwangi. Ya takutlah orang di Banyuwangi dijaga ketat oleh ini Sakra, ya. Sakra itu dari organisasi yang ada di Madura, ya, Masya Allah, luar biasa, pecinta para habaib. Kemudian dikawal ketat juga oleh TNI Polri. Jadi mana berani Mukimah datang ke sana untuk membubarkan Habib Syekh, nggak ada, ya, nggak ada yang berani. Walaupun omongannya keras di media, ya, tadi itu bapak tua tadi nggak berani. Jutaan umat, bukan jutaan sih, kalau para Mukimah mah bilangnya, kalau channel-channel Mukimah tuh jutaan umat menghadiri pengajian Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tapi ini enggak ribuan, ya. Ada ribuan umat manusia yang menghadiri acara solawat bersama Habib Syekh di Banyuwangi. Insya Allah, ya, insya Allah Banyuwangi mendapatkan berkah daripada pembacaan solawat mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau mau dibubarkan? Nih gini nih teman-teman, ya, untuk para Mukimad. Siapapun yang melantunkan solawat Nabi, ya, mari kita dukung, bukan dijegal, ya. Ini kalau dijegal mah sama aja pekok, sama saja menghalangi kita ta'ziman wa takriman ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Siapapun, kecuali misalkan di panggungnya itu provokasi, misalkan di panggungnya itu bikin ulah, bikin onar, baru kita bubarkan. Tapi kalau masih melantunkan sholawat Nabi, memberikan nasihat-nasihat kepada kita, ya kita dukung. Dan Mukimah yang tadi itu alasannya tidak jelas, ya, alasannya tidak jelas, teman-teman. Kenapa saya bilang tidak jelas? Ya, memang geng gerombolan munafikin itu ya seperti itu. Omongannya nggak bisa dipercaya, nggak ada yang hadir satupun di situ, ya. Kecuali mungkin yang pengen ada, mungkin yang nyamar jadi Syekh-Mania, mungkin ada. Ingin melihat sepi apa rame itu acara Habib Syekh itu, dan ternyata rame, Masya Allah, ya, rame. Ya, bener nggak? Rame. Kalau sepi, mereka akan keluar-keluar. Bener, mereka akan keluar-keluar. Kayak di mana ada Mukimad yang nyasar ke Haul Solo. Katanya bikin video di TikTok itu, Masya Allah, katanya ini Haul Solonya sepi. Padahal, Masya Allah, Haul Solo itu rame banget. Ini Habib Syekh rame banget. Tapi kalau misalkan dengerin sih sekali lagi, kalau sepi di Banyuwangi, mereka akan bikin video, akan framing, akan fitnah dan sebagainya. Berkah tesis Kiai Iman, warga Banyuwangi sudah sadar daripada dawir-dawir Habib. Tapi kan nggak ada,
nggak ada bahan mereka untuk fitnah, nggak ada bahan mereka untuk framing, ya. Coba kita lihat, ada di Info Banyuwangi, di channelnya Habib Syekh sendiri, itu manusia, itu kayak lautan manusia loh yang hadir, luar biasa kan. Jadi cuman omong doang lah, begitu kira-kira ya, cuman omong doang mereka itu. Nggak berani mereka datang, nggak berani mereka membubarkan. Yang pertama, mereka sholawat di Banyuwangi itu dikawal oleh pemerintah langsung, dikawal oleh TNI Polri, dikawal oleh Sakra. Sakra itu saya nggak tahu ya singkatannya apa, cuman saya pernah lihat Sakra itu selalu membela habaib, masya Allah, luar biasa, dari gangguan-gangguan para mukimat, ya. Nah, dari situ mari kita simak aja nih, daripada pendekar piringan cemanik ya namanya. Mari kita simak, semoga bermanfaat. Saudaraku, meskipun Anda yang ingin menolak keras tentang hadirnya Habib Syekh di panggung besar sholawat di Kabupaten Banyuwangi, ya kan? Insya Allah wa bi'aunillah, Habib Syekh akan tetap manggung di Banyuwangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Anda ini menolak kedatangan Habib Syekh dengan memakai alasan yang tidak bisa dimasuk akal. Dimasukkan akal itu nggak bisa, saudaraku. Kok Anda menolak? Padahal event tahun baru adalah event di mana wong iki wis kempoi-kempoi, banyak melakukan maksiat. Di situ dikasih sholawat, mau nyetop Anda. Dengan Anda memakai emblem dalih, ya, tolak Habib Syekh, sholawat tetap jalan. Benar, Anda memakai kata seperti itu. Mana mungkin sholawat bisa jalan kalau tidak digerakkan oleh orang-orang pembesar, saudaraku. Emangnya Anda yang kor-kor seperti itu mampu membuat lagu-lagu di panggung besar, mengumpulkan masyarakat untuk sholawat semua? Mampu Anda? Mikir. Masa Anda ridho, masa Anda ikhlas di kabupaten Anda, nah, malam tahun baru malah rame meniup trompet ketimbang sholawat? Coba dipikir. Anda suka malam tahun baru di kabupaten Anda terus begitu yang kau inginkan? Begitu, saya tanya nih. Anda menolak Habib Syekh dengan alasan yang tidak bisa dinalar, tidak bisa dimasukkan logika, tidak bisa diresapi. Penolakanmu apa? Atas dasar apa? Apakah Habib Syekh di situ mengajak maksiat se-Kabupaten Banyuwangi? Tolong dijawab. Apakah Habib Syekh malam tahun baru nanti mengajak maksiat bersama? Kan enggak. Justru Anda inilah yang menghalang-halangi orang mau melakukan sholawat. Dengan adanya sholawat digempurkan, dibesarkan di kabupaten Anda, seharusnya Anda itu berterima kasih, saudaraku, abangku. Karena berkat sholawat, maksiat menggat. Begitu ya. Alasan mulu gak masuk di nalar. Ya alal watan, ya alal watan, ya alal watan, hubbul watan minal iman, walatakun minal hirman, inadu alal watan, ya alal watan, ya alal watan, ya alal watan, hubbul watan minal iman, walatakun minal hirman, inadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul fakhamallah kullu maya tika yauman tami ayal qahimama kullu maya tika yauman tami ayal qahimama. Begitu, saudaraku. Jadi Anda itu menolak Habib Syekh dengan alasan yang sangat tidak mendasar, abangku, saudaraku. Anda menolak, ya lalwatan diklaim miliknya Habib Syekh. Habib Syekh kan sudah klarifikasi, bos. Beliau itu hanya memopulerkan. Orang yang mengarang dipopulerkan sehingga meledak.
Yang ngarang itu seneng, tolol. Otak itu kalau tolol, jangan kau pertontonkan di media YouTube, abangku. Kasihan kau dan keluarga kau. Ibarat ya, ibarat, mohon maaf, seandainya lagunya Rhoma Irama saya nyanyikan sehingga meledak boom, itu pasti pengarangnya suka, pengarangnya oke. Lu tahu kan ketika sekarang lagu diaransemen ulang, misalnya Ya Lalwaton by Cemani Kiringan, cover by Cemani Kiringan, itu artinya memopulerkan. Begitu abangku, kau menolak dengan alasan yang tidak bisa dimasuk akal. Dan beliau yang dari Jawa, dari Jombang itu, yang mengarang Ya Lalwaton itu, pasti saya pastikan, ya, saya pastikan banget senengnya, banget ridane. Karena karangan beliau telah dipopulerkan sehingga populernya ini bisa dinikmati semua masyarakat Indonesia sehingga orang Indonesia mampu melaksanakan yang namanya cinta tanah air. Bukan kayak Anda nggak memopulerkan pun Anda terkenal tidak, terus apa? Apa tupoksi Anda? Apa keahlian Anda dalam memproklamirkan Indonesia merdeka ini? Plongah, plongoh, plongah, plongoh, tolol. Allahu Akbar. Ya, saya menolak Habib Syekh datang di Banyuwangi. Alasan penolakan Anda apa? Saya tanya. Kok ketika ditanya seperti itu Anda kelagapan, gak bisa bicara, mukanya plongah, plongoh kayak ketak ketulup, gak bisa jawab, bingung gak bisa jawab. Ya, alasan Anda apa menolak Habib Syekh di Banyuwangi? Alasannya ya waktu diklaim hak cipta. Tolol. Sekarang banyak ya YouTuber yang merasemen ulang, by Cemani Kiringan, cover Cemani Kiringan dilakukan oleh Ceki. Tapi pengarangnya disebut kan, sehingga apa? Pengarangnya pasti alhamdulillah, alhamdulillah dek, karangan saya dipakai orang, alhamdulillah meledak. Setelah meledak kan terus terkenal siapa yang ngarang. Bukan kayak Anda memopulerkan Anda, tolol kuadrat iya, bahkan yang lebih parahnya Anda sok jumawa. Saya mempunyai pasukan sekitar 2000. Emangnya pasukan itu mau lu apain? Mau membunuh kawan-kawanmu itu yang suka sholawat? Saya tanya, Anda kok dengan bangganya, saya akan mengerahkan laskar saya. Mengerahkan untuk apa? Menurunkan orang yang sholawat, terus kau ganti trompet. Begitu? Begitu? Mana otak, bongs? Mana otak, bongs? Dari dulu banyak sekali, kayak contohnya ler iler tantune wasomeler ta ijo royo royo tak senggot manten anyar tak senggot manten anyar cah angon penekno blimbing kuwi nyulu penekno kanggo basuh dodot iro, kanggo basuh dodot iro. Ketika lagu iku, ya kan saya nyanyikan terus Anda, lagunya dipakai Ceki. Begitu. Itu artinya kau tolol yang tak pernah ada obatnya. Apapun itu kebaikan, pastinya di-share sebanyak-banyaknya. Dibagikan. Biar apa coba? Biar semua orang tahu makna hakikat apa itu lagu itu, tujuannya apa. Anda punya kebaikan, tidak ada sebarkan. Mana mungkin orang tahu kebaikan? Sudah pernah mikir di situ atau belum? Atau masih tololnya sampai puncak? Maka dari itu saudaraku, sahabatku, abangku, insya Allah, ya insya Allah Habib Syekh akan mengisi panggung di Banyuwangi. Kalaupun seandainya tidak, ya saya katakan tidak karena desakan Anda, pasti suatu saat Anda akan saya tandai. Oh, inilah orang yang dulunya pernah menyetop Habib Syekh dilarang untuk melakukan sholawat di malam tahun baru 2025. Allahu Akbar. Begitu saudaraku abangku, ya cara berpikir itu jangan terlalu tolol. Orang yang beliau Masya Allah wa murabbi ruhina,
Ya lal waton yang mengarah pasti saya pastikan ridho. Kalau gak ridho potong lidah saya. Ya, semua karangan yang berbau kebaikan ketika disebarkan si pihak pencipta itu Masya Allah berterima kasihnya. Karena apa? Itu namanya bentuk jariah. Anda sudah nyampe situ dak? Ndak nyampe. Otak ndak nyampe. Ndak nyampe sampai situ otaknya. Yang nyampe hanya saya punya pasukan sila penurunkan begitu. Ya kau turunkan apa? Solawatan. Ingin kau ganti dengan trompet-trompet kayak gitu? Sudah mikir sampai situ belum? Otak dipakai, tolol jangan. Yuk cus.